Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah, para santri kelas 11 bahasa ikhwan dan juga kelas 11 IPA akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di layanan daring ini atau PJJ ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran terhadap segala aktivitas kita semua. Tapi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah Ustadz untuk melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang ke-11 bertepatan dengan tanggal 10 bulan Sya'ban atau tanggal 24 Maret 2021. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai pada qaidatul madhab fil manhi anhu, tentang kaidah madhab dalam larangan, apakah menunjukkan kepada batil atau menunjukkan kepada sahih, ya, disertai dengan keharaman. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ini ada dua. Yang pertama adalah ya ayyakuna nahyun aidan ila datil manhi anhu aw syartihi fayakunu batilan, yaitu larangan yang dikembalikan kepada dat yang dilarangnya atau dikembalikan kepada syaratnya, maka ini hukumnya adalah batil. Jadi larangannya ini dikembalikan kepada zatnya atau dikembalikan kepada syaratnya, maka hukumnya batil. Kemudian yang kedua, ayyakuna nahyu aidan ila amrin kharij la yata'allaqu bidzatil manhi anhu wala syartihi fala yakunu batila. Kemudian yang kedua, mesti larangannya itu dikembalikan kepada perkara yang di luar dari zat yang dilarang. Jadi tidak ada kaitannya dengan zat yang dilarang dan juga tidak ada kaitannya dengan syaratnya, maka hukumnya adalah tidak batil, maka hukumnya tidak batil. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada contoh yang menunjukkan bahwa larangannya dikembalikan kepada bentuk ibadah, larangannya dikembalikan kepada zat ibadah, ya. Yaitu apa contohnya? Contohnya adalah apa yang dikembalikan kepada ibadah, an-nahyu an saumi yaumil idain, ya, yaitu larangan saum pada 2 hari raya, ya. Kenapa ini dilarang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang saum hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Berarti larangan saum Senin Kamis ketika jatuh pada hari tersebut maka dikembalikan kepada zatnya, dikembalikan kepada bentuk larangan Nabi SAW tentang larangan saum di bulan ataupun di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua, misalu al-aid ila dzatihi fil muamalah. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh yang ya larangan itu dikembalikan kepada syaratnya. Kepada syaratnya. Ya, kepada apa? Zatnya dalam bab muamalah, dalam bab apa? Muamalah, dalam bab transaksi. Nah, maka ini dikembalikan kepada zatnya, yaitu apa? Yaitu jual beli ketika di hari Jumat. Jual beli ketika di hari Jumat, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah batil, ya, hukumnya adalah batil. Ketika adzan sudah berkumandang, maka hukum transaksi di saat itu, di waktu itu, maka hukumnya tersisihkan, maksudnya batal, gitu ya, tidak sah. Maka hukumnya tidak sah. Nah, ini udah pembahasan itu di pertemuan ke-9 kemarin, ya. Dan juga mengingatkan pertemuan kemarin di pertemuan ke-10, ya, alhamdulillah ujian sudah udah selesai.
Alhamdulillah bagi teman-teman yang mendapatkan cukup nilainya, ya, pertahankan. Dan bagi yang belum, semoga di PAS ujian akhir sekolah bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan bisa memperbaiki nilai yang kemarin. Taib, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tambah ya, teruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang misalul aid ila syartihi. Sekarang contoh larangan yang dikembalikan kepada syaratnya, yaitu kepada syaratnya. Hukumnya apa? Hukumnya batil juga sama, ya. Hukumnya batil juga sama. Ya, kita lihat di dalam kitab qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mithalul aid ila syartihi fil ibadah, an-nahyu an labsir rajuli thawbul harir wa satrul awrah syartun li sihhatis salati fa idza sataraha bi thawbin manhiyin anhu lam tasi as-salatu li'audin nahi ila syartihi aw ila syartiha. Yang pertama, contoh yang dikembalikan kepada syaratnya dalam bentuk ibadah, yaitu larangan tentang memakai baju yang terbuat dari sutra, ya. Larangan memakai baju laki-laki, bagi laki-laki memakai kain yang terbuat dari sutra. Dan kita tahu bahwa menutup aurat ketika salat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib menutup aurat itu sebagai syarat sahnya salat. Maka apabila menutup, ya, aurat dengan baju yang dilarang, maka hukumnya apa? Terlarang. Hukumnya ada tidak sah ketika dia menutup aurat dengan bahan baju yang terbuat dari kain sutra. Maka bagaimana hukum salatnya? Hukum salatnya adalah tidak sah. Kenapa? Karena, ya, ketidaksahannya itu dikembalikan kepada larangannya itu dikembalikan kepada syaratnya. Jadi syarat sahnya salat itu bajunya harus, ya, terbuat dari, ya, kain biasa, bukan kain yang dilarang, ya. Nah, maka di sini ahibatil kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh yang pertama, contoh yang dikembalikan kepada syaratnya. Karena ingat bahwasanya syarat sahnya salat adalah menutup baju, menutup kain dengan kain yang terbuat dari bahan biasa, bukan bahan yang dilarang. Bagi laki-laki tentunya. Kalau bagi perempuan boleh-boleh saja. Jadi kalau ada laki-laki yang memakai baju yang terbuat dari harir kemudian dipakai untuk salat, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangannya itu dikembalikan kepada syaratnya. Ya, karena ada yang menghalangi ketidakabsahan dia salat, yaitu dia memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ya, maka jelas di sini salatnya tidak sah karena alasannya larangannya itu dikembalikan kepada syarat sahnya ibadah. Maka ini adalah termasuk di antara mazhab yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, mazhab Hanabilah. Nah, kemudian yang selanjutnya mereka mengatakan berdasarkan kaidah ini, ya, berdasarkan kaidah ini jelas di sini ada sebuah kaidah, kullu man shalla bi thawbin muharramin alaihi fassalatuhu batilah sawa'un kana hariran aw maksuban aw thamanahu al-muayyan haraman aw ghairu dzalik, ya. Fa kullu man shalla bi thawbin muharramin fassalatuhu batilah. Jadi ini sebuah kaidah menyampaikan seperti apa? Yaitu semua yang salat dengan baju yang asalnya haram atau dengan baju yang yang diharamkan, ya, maka salatnya batil. Maka salatnya adalah batil. Baik, ya, bajunya terbuat dari harir, dari sutra, atau bajunya, ya, karena karena hasil curian, ya, karena hasil curian, atau misalkan karena, ya, yang lainnya, maka hukum salatnya adalah batil. Ya, jadi ini sebuah kaidah dari mazhab Hanabilah, ya, mengatakan kullu man shalla
ya, kullu man shalla bi thawbin muharramin fa salatu batilah. Ya, semua yang salatnya dia memakai baju yang haram, maka salatnya batil. Maka hukum salatnya adalah batil. Adapun pendapat sebagian ahlul ilmi yang lain, salatnya tetap sah, cuman dia berdosa. Ya, salatnya tetap sah, tidak batil, tapi dia apa? Dia berdosa. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab pakaian tersebut. Ya, mereka mengatakan apa? Inna jihat at-tahrim wal amru munfakun ba'duha bi ba'an ba'din. Kenapa? Karena dari sisi keharamannya itu, ya, bahwasanya itu terpisah satu sama dengan yang lainnya, ya, terpisah gitu, tidak menyatu. Ya, bahwasanya yang diperintahkan itu adalah salat, terpisah dengan apa yang dilarang. Ya, perintah dengan larang tidak bisa tersambungkan, dan dia terpisah. Maka dari alasan inilah, maka ya, sebagian ulama mengatakan atau berpendapat salatnya tetap sah, namun dia berdosa disebabkan karena dia memakai pakaian yang berasal dari yang haram. Nah, ini adalah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala, dan juga pendapat menguatkan Imam Ahmad bahwa annas salata fi thawbil muharram tasihhu ma'al ism gitu. Nah, pendapat ini adalah ternyata pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, adapun pendapat yang tadi bukan pendapat Imam Hambal yang mengatakan bahwasanya salatnya adalah batil. Ya, batil, maka dia harus diulangi. Ya, yang terbuat dari dari yang haram gitu ya. Dari yang haram atau yang dihasilkan dari yang haram bajunya. Ya, pendapat Imam Ahmad ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa salatnya ya tetap sah, ya. Yang baju yang haram tetap sah bajunya, salatnya tetap sah, namun dia berdosa. Seperti apa? Seperti contoh lain ya, bukan hanya baju. Contohnya seperti apa? Air ya. Misalkan air wudu, tapi dia mengambil hak orang lain, bukan milik dia. Ada yang berpendapat wudunya sah, ada yang berpendapat wudunya tidak sah. Ya. Nah, maka yang mengatakan tidak sah berarti tidak diharamkan, yaitu wudu yang ya bersumber dari air yang maksub ya, curian. Namun yang diharamkan itu yang curiannya, sedangkan wudunya tetap sah ya. Kenapa? An-nahyu idan laisa aidan lil wudu, karena larangannya itu bukan larangan tentang wudu, tapi larangannya itu di luar dari wudu, yaitu apa? Air wudunya ya dia berasal dari hasil curian. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang salat di bajunya ada najis? Apakah salatnya sah atau tidak? Salatnya sah atau tidak kalau ada najis di bajunya? Ya, pendapat mazhab ini, yaitu mazhab Hanabilah, ya salatnya tidak sah. Ya. Sedangkan yaitu pendapat yang mensahkan salat yang memakai baju dari apa? Dari harir ya, madhab wa ala hada, kata madhab alladhi yusahhihuna shalat fi sabil harir la tasihu aidan. Nah, begitu pula orang yang salat memakai baju yang terbuat dari harir, maka salatnya tidak sah juga. Ya, seolah-olah dia membawa najis ya. Ya. Jadi di sini falaisat al-illah fi saub. Jadi ilahnya bukan pada saub, bukan pada baju. Ya, tapi ada najisnya. Nah, kemudian walihada yajuzu labsu tsaubi an-najis fi ghairi shalah. Sekarang bagaimana kalau misalkan di baju itu ada najis tapi bukan dipakai untuk salat? Boleh atau tidak? Boleh saja. Ya, boleh saja kalau misalkan baju ada najisnya tapi dia dipakai bukan untuk salat, boleh. Tapi kalau dipakai untuk salat, maka salatnya tidak sah. Namun kalau harir, kalau sutra tidak boleh dipakai, mau di luar salat, mau di dalam salat ya, maka hukumnya tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, misalu al-aid ila syarti fil muamalah. Ya, kemudian yang kedua contoh yang larangannya itu dikembalikan kepada syaratnya dalam bab muamalah. Yaitu apa? An-nahyu an bai'il hamli. Fal ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai' fa idza ba'al hamlu lam yasi al-bai' li'audin nahi ila syartihi. Kemudian yang kedua contoh yang
larangannya itu dikembalikan kepada syaratnya dalam bab muamalah, yaitu larangan tentang jual beli dalam kandungan, ya, masih dalam perut induknya. Maka jual belinya apa? Tidak sah. Itu dikembalikan kepada syaratnya. Kenapa? Karena syarat sahnya jual beli adalah harus diketahui. Harus diketahui barangnya. Sementara ini adalah jual beli masih dalam perut induknya, masih dalam kandungan. Maka di sini Syekh mengatakan fal ilmu bil mabi' syartun li sihhatis shalah. Maka mengetahui dalam jual beli ini sebagai syarat sahnya jual beli. Fa idza ba'al hamla lam yasi al bai'a atau al bai'u li 'audinahi ila syartihi. Maka ketika dia menjual sesuatu yang masih dalam perut induknya, maka jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dikembalikan larangannya itu kepada syaratnya. Ya, di sini jelas, ya, syarat sah jual beli adalah harus diketahui barangnya, tidak boleh goror, tidak boleh menipu, dan tidak boleh apa? Maksudnya tidak boleh samar, ya, tidak boleh samar, harus jelas. Harus jelas. Nah, kemudian yang ketiga dari kaidah yang kedua, yaitu apa? Al-a'id ila amrin kharij la yata'allaqu bidatil manhi anhu wala syartihi fala yakunu batila. Kemudian kalau larangannya itu dikembalikan kepada perkara yang tidak ada kaitannya dengan larangan, dengan zatnya atau dengan syaratnya, maka apa? Tidak hukumnya tidak batil, ya. Contoh yang ketiga apa? Misalul a'id atau misalul nahi al-a'id ila amrin kharijin fil ibadati. Yaitu apa? An-nahyu an labsil rajuli imamatal harir. Falau shalla wa alaihi imamata haririn lam tubtil salatuhu. Karena nahya la ya'udu ila dhatis shalah wala syartiha. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu contoh yang larangannya itu dikembalikan kepada perkara yang bukan bagian dari zatnya dan juga bukan bagian dari syaratnya. Jadi di luar dari itu, tentang bab ibadah, yaitu apa? Larangan tentang memakai imamah, ya, seseorang, ya, tentang seseorang yang memakai imamah yang terbuat dari harir. Sekarang bagaimana hukum memakai imamah? Hukum memakai imamah kan tidak wajib. Memakai imam, memakai sorban ketika dipakai untuk sholat tidak wajib, dan bukan sebagai syarat sahnya sholat. Berarti di luar dari apa? Syaratnya. Ya, di luar dari apa? Syaratnya. Yaitu tentang apa? Tentang seseorang yang memakai imamah, memakai sorban untuk sholat. Ya, bagaimana hukum sholatnya? Batal atau tidak? Ya, tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena larangan memakai sorban yang terbuat dari sutra itu dikembalikan kepada di luar dari datnya, di luar dari syaratnya. La ya'udu ila datis shalah wala syartiha. Ya, jadi di luar dari datnya dan juga di luar dari apa? Syaratnya. Jadi tidak ada kaitan dengan datnya dan juga tidak ada kaitan dengan syaratnya. Jelas di sini, ya, kalau ada kalau ada laki-laki yang dia memakai sorban di kepalanya dan sorbannya itu terbuat dari apa? Harir, dari sutra, maka salatnya tetap sah, ya, salatnya tetap sah. Ya, kenapa sah? Karena larangannya itu, ya, tidak dikembalikan kepada datnya atau kepada syaratnya. Jadi di luar daripada itu. Ya, jadi tidak ada larangan seseorang, ya, yang dia memakai kain sutra untuk dipakai untuk sholat, tapi bukan baju, tapi apa? Sorbannya dari sutra. Dan bahwasanya penutup kepala, yaitu sorban, itu bukan syarat sahnya sholat. Jadi kalau dia sholat memakai imamah yang terbuat dari sutra, maka sholatnya sah. Ya. Seperti halnya apa? Laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas, apakah sholatnya sah atau tidak? Apakah ada syarat? Ya, bahwasanya syarat sahnya sholat adalah memakai cincin. Ya, tidak ada. Nah, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena la yata'allaqu bis shalah wala bi syartiha. Karena tidak ada kaitan cincin itu dengan zatnya sholat atau dengan syaratnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan kita, contoh yang terakhir yang keempat adalah wa mithalul a'idi ila amrin kharijin fil muamalah. Ya. An-nahyu 'anil ghasyi falau ba'a syai'an ma'al ghasyi lam yubtil al-bai'u. Kemudian yang keempat adalah larangan yang dikembalikan kepada
ya, sesuatu yang tidak ada kaitan dengan zatnya atau dengan syaratnya dalam bab muamalah, dalam bab transaksi, yaitu tentang apa? Tentang larangan menipu, larangan menipu, yaitu apa? Jual beli dengan tipuan. Maka kalau ada orang yang menjual sesuatu dengan tipuan, maka jual belinya tidak batal, ya, jual belinya tidak batal. Seperti ada orang yang dia jual beli kurma, dia jual beli apa? Kurma. Kemudian kita lihat di atasnya bagus, di bawahnya busuk. Ya, yang bagus-bagus ditaruh di atas, yang busuknya di bawah. Maka tentu ini termasuk kepada bagian dari penipuan, ya. Ya, ini sebagai apa? Penipuan. Maka bagaimana hukum jual belinya? Hukum jual belinya adalah tetap sah, namun dia berdosa, ya. Dia apa? Berdosa. Hukum jual belinya tetap sah, namun dia berdosa. Nah, itu diantaranya, ya, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini, ya, contoh yang keempat tentang jual beli yang dikembalikan, larangannya itu tidak ada kaitan dengan zatnya maupun tidak ada kaitan dengan apa? Syaratnya. Jelas, ya. Jelas di situ para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan kita di pertemuan kita hari ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Barakallahu fikum ala husni istimaikum wa jazakumullah. Dan sebelum ana akhiri dengan doa kafaratul majlis, ya, ada untayan nasihat, yaitu apa? Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Ya, bahwasanya kehidupan kita, ya, ataupun kehidupan antum seorang pemuda dan pemudi adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Semoga kita senantiasa disertai dengan ilmu dan ketakwaan. Ya, ada takwa tentunya dengan ilmu, maka muncullah ketakwaan. Ya, adanya ketakwaan karena adanya kita ilmu. Maka dengan ilmu dan takwa itu menyebabkan kita terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu saja yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.